Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar secara online yang pada kesempatan malam ini insya Allah kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang dibuat oleh pertama anggota kami Yena Mulan, Abdul Hafiz, dan saya sendiri Muhammad Galih, Sabta Dwi Pradana, dan Bapak Asandi Fajar Maulidi. Selanjutnya mungkin kami secara langsung memaparkan kami akan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Dan dalam setiap proposal mesti ada pendahuluan. Pendahuluan latar belakang. Latar belakang tersusunnya proposal ini. Proposal kami ini berjudul Belonjoy ya. Belonjoy artinya belanja enjoy. Latar belakangnya internet ya, di zaman sekarang ini ya, internet itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Karena internet sekarang bukan hanya sebagai perkembangan, tetapi merupakan kebutuhan. Selain itu, internet memang memiliki keunggulan sebagai alat dan tujuan bisnis yang sekaligus memiliki daya jangkauan pasar hingga ke seluruh dunia. Salah satu layanan di internet yang sekarang diperbincangkan masyarakat umum ialah media sosial dan aplikasi belanja online. Kedua platform ini selain bermanfaat sebagai akun pertemanan, juga dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Temuan terbaru berdasarkan hasil survei tahunannya Indonesia Digital Moves tahun 2018 The ASEAN Parent menyebutkan temuan kunci yang diperoleh menunjukkan berbelanja secara online mencapai 19%. Diikuti data hasil survei bahwa para ibu-ibu era milenial, mereka sering mengunjungi situs parenting sebanyak 24%, bermain media sosial sebesar 20%. Survei ini menggambarkan tren perilaku online lebih dari 1.000 ibu-ibu digital masa kini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 99% ibu-ibu di Indonesia menjadi penentu belanja rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, kami dari kelompok 9 akan merintis usaha berbasis teknologi dalam bidang pemasaran bahan-bahan pokok sehari-hari. Tujuan usaha ini agar dapat membantu masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari dan juga membantu petani lokal untuk memasarkan produk mereka serta dapat mempercepat jalur distribusi. Nah, sebagai langkah awal, produk yang akan kami pasarkan adalah sayuran dan buah-buahan. Karena penting ya dalam kehidupan sehari-hari, sayur mayur maupun buah-buahan itu menjadi ibaratnya menjadi kebutuhan ya. Di samping memiliki banyak manfaat, juga
sangat dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah, target konsumen adalah yang utama itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari secara praktis, ya tentunya menyenangkan. Seperti filosofi nama brand kami yaitu Blonjoy. Asik juga ya, Blonjoy namanya ini Pak, belanja itu menyenangkan. Nah, dan lokasi awal bertempat di kota Surabaya. Kota Surabaya ini ibu kota Provinsi Jawa Timur, menjadi surga investasi bagi para pelaku usaha. Berdasarkan laporan realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang disebut BKPM, realisasi investasi penanaman modal Jawa Timur sepanjang tahun 2020 mencapai 78,3 triliun yang telah meningkat 33% dari tahun sebelumnya. Nah, sementara itu, kota Surabaya menduduki peringkat pertama total realisasi PMA dan PMDN di Jawa Timur dengan pencatatan angka 16,4 triliun serta meningkat pertama pula untuk kategori PMDN dengan angka 15,8 triliun. Pertumbuhan positif ini merupakan kebangkitan investasi di Jawa Timur yang telah mengalami penurunan selama tahun 2017 dan tahun 2018. Dengan data tersebut, kota Surabaya menjadi apik untuk memulai atau bahkan mengembangkan bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran umum rencana usaha. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, terutama di kawasan pedesaan adalah Kabupaten Malang. Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan ekonomi daerah basis pertanian, pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk melakukan pengembangan pedesaan melalui pendekatan agro basic development berdasarkan SK Bupati Malang nomor 180 dari 114 garing Kep garing 421.013 garing tahun 2007. Nah, pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2007 telah mencanangkan program agropolitan dengan Kecamatan Poncokusumo sebagai sentra kawasan agropolitannya. Nah, dengan adanya potensi yang tinggi tersebut, Malang menjadi pemasok bahan makanan untuk kota Surabaya. Baladina, Anindita, Isaskar, dan Sukardi tahun 2013. Blonjoy akan bermitra dengan petani-petani yang berkompeten dengan kualifikasi bibit, bebek, bobot, hasil pertanian yang baik. Karena Blonjoy sangat berfokus pada hasil sayuran dan buah yang bermutu baik. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan sistem Blonjoy. Blonjoy yang mempunyai cita-cita kehidupan petani Indonesia harus sejahtera, berharap dapat memotong rantai distribusi yang sangat panjang dari petani sampai ke pembeli. Dengan mengusung konsep bisnis farm to table yang memungkinkan konsumen mendapatkan berbagai bahan segar dan produk berkualitas langsung dari petani lokal. Nah, untuk berbelanja di Blonjoy cukup mudah dengan pre-order. Pengguna bisa langsung membuka situs web blonjoy.com atau melalui aplikasi Blonjoy bisa diunduh di App Store dan Store. Pengguna tinggal mulai belanja dan memanen produk yang diinginkan. Selanjutnya, selesaikan transaksi. Nah, sistemnya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Dan sangat mudah. Sistem pre-order dilakukan untuk meminimalkan jumlah bahan segar yang terbuang. Setelah konsumen memesan,
mereka menginformasikan agregasi jumlah pesanan dipanen, kemudian dikirim ke gudang Blonjoy untuk segera dikemas dan diantarkan kepada konsumen sesuai dengan pesanan. Nah, ini juga upaya atau sistem Blonjoy ini juga sistemnya pre-order ya. Jadi kita bisa mendapatkan sayuran maupun buah-buahan yang segar. Begitu kita memesan, kita langsung disiapkan. Jadi tidak kita mendapatkan atau memesan barang yang sudah lama gitu. Intinya ini barang yang segar yang kita dapatkan. Dari sistem belanja atau Blonjo ini sangat menarik sekali. Selanjutnya, pengantaran produk yang dipesan dilakukan dalam waktu 24 jam dan hanya dilakukan pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Ini di hari kerja ya. Untuk pilihan pembayaran, mereka menyediakan pilihan pembayaran melalui bank transfer, kartu kredit, serta virtual bank account transfer. Nah, adapun biaya dan jadwal kegiatan, nah, anggaran biayanya ini sudah tertera di sini. Yang dibutuhkan yaitu pertama aplikasi dan web tentunya ya. Ini membutuhkan biaya 20 juta. Sewa gedung 12 juta per tahun. Truk besar untuk mengantar mungkin ini ya. Membutuhkan dana 403.500.000. Mobil box membutuhkan biaya 176 juta, peralatan untuk pengemasan 10 juta. Jaringan internet ini juga yang terpenting 1.500.000. Dan yang terakhir komputer. Nah, semua ini sangat menunjang ya kegiatan dalam aplikasi Blonjoy. Nah, jadwal kegiatannya di sini juga kami membuat jadwal kegiatan. Pertama, pengadaan aplikasi dan web. Nah, ini penanggung jawabnya Bapak Asandi Fajar Maulidi. Mungkin karena sudah punya basic ya dalam apa namanya IT ya, di bidang IT, aplikasi atau web, makanya Pak Ahmad ditunjuk sebagai penanggung jawab. Kedua, kerjasama dengan mitra petani, yaitu saya sendiri, Ibu Haini. Branding. Nah, ini brandnya mungkin maksudnya ini ya. Branding yaitu yang bertanggung jawab itu Ibu Yena Mulan. Pengadaan kendaraan Bapak Abdul Hafiz, pengadaan gudang peralatan dan perlengkapan lainnya itu Bapak Muhammad Gali. Nah, selanjutnya yang terakhir rekrutmen karyawan yaitu penanggung jawabnya Bapak Sabta Dwi Pratama. Nah, demikian tadi proposal dari kami kelompok 9 kita sudah paparkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kelompok kita ya, kelompok 9. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.